Perkenalkan, nama saya Binsar Simanjuntak. Saya dari Prodi PAK atau Pendidikan Agama Kristen Tarutung. Saya semester 4 grup A. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan yaitu yang berjudul Pergumulan PAK di dalam gereja, yaitu mata kuliah PAK Majemuk. Pengertian pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan tergantung pada kuasa Roh Kudus. Menurut Randolph Crum-Miller, pendidikan agama Kristen adalah proses pembimbingan setiap pribadi dalam keputusan untuk hidup sebagai orang Kristen. Jadi, pendidikan agama Kristen adalah proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Alkitab, berpusat pada Kristus dan tergantung pada Roh Kudus yang memasuki persekutuan iman yang hidup dalam sebagai orang Kristen yang memulihkan namanya di segala tempat. Pengertian gereja. Pengertian gereja berasal dari bahasa Portugis, yaitu igreja, dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti jemaat yang dipanggil keluar dari dunia menjadi milik Tuhan. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Gereja sering disebut sebagai yang telah ditebus atau persekutuan Roh Kudus. 1. Gereja sebagai tubuh Kristus. Kiasan ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan bahwa setiap orang merupakan bagian dari gereja, sedangkan Kristus adalah kepalanya, atau tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 4. Dan yang kedua, gereja sebagai umat Allah. Dalam perjanjian lama kita lihat Allah memilih orang Yahudi sebagai bangsa pilihannya. Hal ini bukan berdasarkan keistimewaan khusus dari bangsa ini, melainkan pilihan untuk tugas menjadi terang bagi orang kafir, atau tertulis dalam Yeremia 11 ayat 4. Yang ketiga, gereja sebagai persekutuan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta atau Kisah Para Rasul 2, terciptalah gereja purba yang terus berkumpul, bersekutu, saling berbagi, berpartisipasi dalam persekutuan. Inilah koinonia, persekutuan orang kudus. Yang keempat, sebagai eklesia. Kata eklesia mengandung arti bahwa gereja adalah umat yang dipanggil keluar untuk menjadi umat Kristus. Dan yang kelima, gereja sebagai perjanjian baru. Umat Israel di perjanjian lama, bahkan perjanjian lama, percaya bahwa Yahweh telah memilih mereka sebagai umatnya. Tujuan pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama, memimpin murid selangkah demi selangkah kepada pengenalan yang sempurna mengenai peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Alkitab dan pengajaran-pengajaran yang diberitakan olehnya. Yang kedua, membimbing murid dalam cara menggunakan kebenaran asasi Alkitab untuk keselamatan seluruh hidup. Mendorong dia mempraktiskan asas Alkitab supaya membina suatu peranan Kristen yang kokoh. 4. Meyakinkan supaya mengakui bahwa kebenaran-kebenaran dan asas-asas itu menunjukkan jalan untuk pemecahan masalah-masalah kesusilaan, sosial dan politik di dunia ini. Tujuan pendidikan agama Kristen di gereja. Yang pertama, menjadikan jemaat percaya dan mengenal Alkitab. Dan yang kedua, proses penemuan kebenaran firman Tuhan yang pada gilirannya jemaat mengalami pembaharuan tingkah laku dan menghidupi kebenaran. Yang ketiga, menjadikan umat Tuhan menjadi pribadi yang bijaksana dan menghidupi iman dalam Kristus. Yang keempat, dengan pendidikan kepada jemaat diharapkan warga gereja diperlengkapi dengan mengalami perubahan-perubahan menuju kesempurnaan hidup. Mengapa ada pendidikan agama Kristen di gereja? Yang pertama, amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang berisi penginjilan, baptisan, dan pengajaran yang tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20. Dan yang kedua, pendidikan agama Kristen sebagai tugas panggilan gereja. Ada 3. Panggilan gereja yakni bersekutu, bersaksi, dan melayani.
Yang ketiga, mengajarkan firman Tuhan. Guru pendidikan agama Kristen senantiasa mengajarkan firman Tuhan agar siswa memiliki patokan dan realita hidupnya dan akhirnya mengalami perubahan dari hari ke hari, karena firman Tuhan bermanfaat untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, dan pendidik orang yang dalam kebenaran. Membentuk spiritualitas, yaitu seorang siswa yang memiliki spiritualitas yang bagus, maka ia mampu memahami makna keberadaan dan bagaimana ia berperan menjadi berkat bagi orang lain serta memuliakan Allah. Jenis-jenis pendidikan agama Kristen dalam gereja. Yang pertama, sekolah minggu. Yang kedua, kebaktian umum atau ibadah bersama. Yang ketiga, merayakan hari-hari gerejawi. Yang keempat, Bible study. Yang kelima, persekutuan kaum muda, kaum wanita, dan kaum bapak. Yang keenam, retret. Dan yang ketujuh, kunjungan ke rumah atau ibadah dalam keluarga. Yang kedelapan, PA lapangan. Yang kesembilan, pelayanan. Dan yang kesepuluh, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Pendidikan agama Kristen untuk anak-anak. Pendidikan agama Kristen dimulai dari anak-anak. Sasaran utama adalah anak yang mengenal dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Dengan demikian, anak menjadi penting secara sosial. Anak-anak belajar berhubungan dengan orang lain dan dalam kontekstual. Pergumulan di gereja. Yang pertama, gereja melupakan tugas utamanya. Dan yang kedua, menomorduakan pengajaran pendidikan agama Kristen di dalam gereja. Dan yang ketiga, penyelenggaraan yang tidak dilaksanakan berkesinambungan. Demikianlah video saya. Shalom dan terima kasih.